akhirnya dalang itu ya menuruti penonton. Karena apa? Karena kalau tidak menuruti penonton, dia tidak laris. Padahal kalau tidak laris, nah hubungannya dengan ini. Tapi kalau saya walaupun tidak laris, rezeki itu di tangan Tuhan. Yang penting saya tetap memegang teguh amanah dari leluhur, budaya dan seni yang mengandung makna, mengandung arti dan mempunyai kekuatan, Kak. Jadi karena apa? Karena percaya atau tidak percaya, seni budaya leluhur itu mempunyai daya, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu saya yakin. Saya yakin. Contoh, banyak Mbak di daerah-daerah itu masyarakat itu nanggap wayang misalnya hajat pernikahan anaknya atau hitanan. Nanggap wayang itu tidak berani lakon yang aneh-aneh. Misalnya hajat pernikahan lakoni Brontoyudo atau Anoman ketok buntute atau Semar tikas kucuk ya macam seneng yang mungkin sejarah itu tetap ada. Dan yang dianggap itu biasanya orang-orang yang paham sejarah pakem. Kalau yang senengi wong delok itu kan hanya delok. Jadi campur sari breng-breng seneng tapi kadang ndak nanggap hanya delok, tapi yang nanggap itu biasanya mesti minta lakon itu berarti orang itu paham dengan sejarah gitu loh, paham dengan pakem kan. Akhirnya dalang itu ya menuruti penonton. Karena apa? Karena kalau tidak menuruti penonton, dia tidak laris. Padahal kalau tidak laris, nah hubungannya dengan ini. Tapi kalau saya walaupun tidak laris, rezeki itu di tangan Tuhan. Yang penting saya tetap memegang teguh amanah dari leluhur, budaya dan seni yang mengandung makna, mengandung arti dan mempunyai kekuatan, Kak. Jadi karena apa? Karena percaya atau tidak percaya, seni budaya leluhur itu mempunyai daya, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu saya yakin. Saya yakin. Contoh, banyak Mbak di daerah-daerah itu masyarakat itu nanggap wayang misalnya hajat pernikahan anaknya atau hitanan. Nanggap wayang itu tidak berani lakon yang aneh-aneh. Misalnya hajat pernikahan lakoni Brontoyudo atau Anoman ketok buntute atau Semar tikas kucung, tidak berani. Nah, kenapa? Karena realitanya kedepannya itu ada apa ya? Ada lakon-lakon urip yang tidak enak. Nah, inilah saya melihat dari itu berarti seni budaya Jawa ini mempunyai kekuatan, mempunyai daya apa magis lah itu. Yeah. Kalau bagaimana peran wayang kulit dalam menggali nilai-nilai luhur untuk masyarakat maupun generasi muda, Pak? Menggali. Ya, menggali nilai-nilai. Nah, itu saya kalau menurut saya yaitu tadi dalam pagelaran saya mendudah atau membedah atau menelusuri jejak tata kehidupan leluhur, misalnya dalam adat maupun peradaban lah. Peradaban leluhur itu saya walaupun sekarang sudah jarang dipakai, tapi saya kepingin itu nanti ajaran-ajaran luhur itu akan bangkit kembali. Contohnya lewat adat, misalnya ya itu tadi saya dalam misalnya ya dalam saya dalang itu mungkin limbuan. Kalau limbuan saya biasanya enggak mengeluarkan figurnya bukan limbuk cangik, Mbak. Kalau saya yang figurnya Sabdo Palon ayo Ginggong. Karena apa? Limbuk cangik limbuk nuturi kan enggak pas. Tapi kalau medar pengalaman pengertian ilmu itu Sabdo Palon ayo Ginggong itu lebih pas figurnya. Jadi misalnya ditanggap orang yang pernikahannya ya menyampaikan ini bapak ini sebagai orang tua mengentaskan anaknya ke alam rumah tangga, ke alam bebraya. Dan ada acara-acara mungkin ada temu manten. Temu manten saya
saya meluruskan Mbak. Pemanten sekarang ini yang banyak kan yang nemok nih atau yang menemukan itu juru paes itu tidak boleh sebenarnya, tidak boleh. Walaupun sekarang mulai itu saya berpesan pada masyarakat kalau punya hajat pernikahan jangan sampai yang menemukan atau si nemok nih itu juru paes, itu harus pujangga Mbak. Karena ini ada mantra kekuatan Komo Joyo Komo Ratih ini tumurune wahyu jodoh yang diterima oleh mempelai laki dan mempelai perempuan. Ini komojo komodo itu oleh dia nggak paham. Makanya itulah saya lewat wayang itu saya sampaikan. Terus ada lagi Mbak, ada lagi terus selamatan, akhirnya biasanya ambengan, terus menjadi apa, diwadahi, dikemas kerayeng. Nah itu saya luruskan Mbak, saya luruskan. Tapi saya bisa menjelaskan, bukan hanya menyalahkan, enggak, saya bisa menjelaskan. Dan lebih parahnya lagi, saya kadang itu kayak menangis Mbak, melihat orang-orang katanya selamatan tapi diantarin entah mie, lengo klentek, tempe bosok, entah istilahnya kan, ibaratnya kan itu gula, katanya itu selamatan. Waduh, ini saya sering meluruskan supaya budaya luhur kita itu jangan sampai punah, jangan sampai tertindas oleh budaya yang dari luar. Pokoknya dari budaya luar gitu aja lah, nggak usah. Karena budaya luhur itu lebih bagus. Kalau selamatan dari kata selamat, berokoan dari kata barokah. Nah itu metri dari petri, pitri, pitro dan sebagainya. Sebenarnya kan itu. Kalau itu kita rusak sendiri, waduh. Karena apa? Yang mempengaruhi ojo selamatan ini ae. Yang mempengaruhi itu kalau ada apa-apa enggak tanggung jawab itu. Kita sendiri yang nanggung realitanya gitu. Dan ada lagi Mbak, ini penting ini supaya nanti ini bisa dimengerti oleh nemok nih manten kembar mayang itu plastik Mbak. Aduh itu loh saya aduh. Kembar mayang itu banyak plastik atau kertas. Ini yang orang-orang budaya harus peduli, harus meluruskan Mbak. Saya memang kepingin menyelamatkan, maksudnya menyelamatkan yaitu tadi. Ojo nganti diganggu karo liya terus ilang dicolong karo akhirnya dipelajari wong Londo, wong Inggris mempelajari ning wong Jawa dhewe. Nah, itulah. Itu saya ada pesan sedikit pada kalian masyarakat atau muda-mudi lah, mudah-mudahan agar nanti bisa menemukan jati dirinya bahwa dia ini adalah punya budaya luhur gitu loh, maksud saya. Ya, itu Mbak, dalam saya kalau di dalam seni dan budaya memang saya selalu menyelamatkan, menjaga dan melestarikan. Ya melestarikan atau nguri-nguri itu ya bisa, tapi melestarikan yang baik, yang pas. Tuh, nggih. Terus itu. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Oh, terakhir nggih. Monggo kameramen agak maju nggih untuk fokus ke objek. Oh, niki di kamera nggih niki. Oh, nggih. Adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda kita untuk mencintai, merawat dan melestarikan wayang sebagai budaya adiluhung yang telah diakui dunia, Pak? Betul. Salah satunya niku, Pak, yang perlu dicontoh. Gini, Mbak. Jadi sekarang memang pemerintah saya dengar juga sudah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya kan gitu. Terus UNESCO sendiri pada tanggal 7 itu mengakui bahwa wayang itu adalah budaya yang diakui oleh dunia. Nah, marilah kita jadi generasi penerus yang berbobot, jangan hanya generasi penerus yang hanya memikirkan senang sesaat. Nah, marilah kita bisa menilai, ayolah mudah-mudahan ini cerdas dengan situasinya leluhur kita, ajaran-ajaran yang luar biasa yang tidak kalah dengan ajaran dari luar. Marilah kita bisa
anak muda juga mentaati kepada petua-petua, akhirnya bisa membentuk karakter, membentuk watak yang yang baik dalam dalam kepribadiannya, dan anak muda supaya bisa menemukan jati dirinya, bahwa anak-anak kita, anak muda itu adalah mempunyai harta karun, istilahnya budaya yang adiluhung. Itulah bisa menemukan jati dirinya bahwa mempunyai budaya yang adiluhung. Itu aja, mudah-mudahan jangan jadi generasi yang senengnya itu seneng sesaat, tapi itu nanti tidak menciptakan suatu suatu kebaikan lah. Itu aja, kebaikan untuk semua. Itu memang tulang punggung bangsa adalah pengemudi. Dan saya Mbak, saya itu sebenarnya siap kalau ada mungkin ya seperti sampean mahasiswa yang butuh butuh ini tadi, ajaran yang untuk melengkapi sampean nggayuh suatu titel atau suatu gelar. Saya siap di bidang asalkan budaya, seni, dan saya siap. Yeah. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang jenengan berikan kepada kami. Sebelumnya semoga ilmu yang kami dapat bermanfaat dan bisa disampaikan kepada teman-teman agar bisa menjadi masukan ilmu dan petua-petua ini Pak. Nggih, Mbak, sama-sama. Saya sendiri bahwa yang saya miliki ini hanya titipan, Mbak. Jadi ini hak dan kewajibannya muda-mudi yang harus mempunyai ilmu pengertian tentang budaya ini. Saya hanya titipan Tuhan aja itu. Matur nuwun ya Pak. Nggih, semoga sukses, Mbak. Sugeng sonten ya Pak. Nggih, konsultan nggih.